Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaul Haq. NPM saya 41182191210021. Jurusan PJKR, Fakultas FKIP, kelas reguler C dari Unisma Bekasi. Nah, ini dosennya Dr. Dindin Abidin MSc. Materinya bisa terlihat di sini. Lanjut, itu UAS. Nah, di sini untuk mengisi atau menempuh dari UAS Sains Adaptif, di mana kita menjelaskan materi-materi yang tadi. Yang pertama ada tunanetra. Tunanetra itu berasal dari kata tuna, yang berarti rusak atau rugi, dan netra yang berarti mata. Jadi tunanetra itu individu yang mengalami kerusakan atau hambatan pada organ mata. Muhammad Effendi mendefinisikan tunanetra sebagai salah satu kondisi penglihatan di mana anak yang memiliki visu sentralis 6/60 atau lebih kecil dari itu. Penyebab tunanetra ada 3. Yang dari prenatal sebelum kelahiran, itu faktor ini berkaitan dengan kondisi anak sebelum dilahirkan, yaitu gen atau sifat bawaan, kondisi psikis ibu, kekurangan gizi, keracunan obat, virus, dan lain-lain. Neonatal adalah saat kelahiran. Faktor ini yaitu anak lahir sebelum waktunya atau prematur, lahir dengan bantuan alat, posisi bayi tidak normal, kelahiran ganda, atau kesehatan bayi. Postnatal, setelah kelahiran. Pada periode ini ketunangan bisa terjadi akibat kecelakaan, panas badan yang terlalu tinggi, kurang vitamin, terkena bakteri, serta kecelakaan yang sifatnya ekstern, seperti masuknya benda keras atau tajam, cairan kimia yang berbahaya, kecelakaan kendaraan, dan lain-lain. Pembelajaran tunanetra, di sini ada untuk metode pembelajarannya, yang dimana ada sentuhan, yaitu yang pertama tuntun tangan anak-anak untuk menyentuh benda-benda. Yang kedua, beri anak berbagai macam benda atau objek dengan berbagai tekstur, bentuk, dan ukuran. Yang ketiga, beri kesempatan pada anak untuk menjalankan aktivitas sehari-hari seperti bermain, mengurus diri, berkumpul bersama keluarga. Yang kedua ada pendengaran. Yang pertama dari pendengaran ialah berbicara dengan anak di berbagai kesempatan, menyebutkan nama benda yang berada di sekelilingnya dan memberitahu keadaan di sekelilingnya. Yang kedua, dorong anak untuk banyak berbicara dan bertanya. Yang ketiga, hindari untuk menggunakan bahasa yang datar dengan anak-anak. Yang keempat ada pastikan orang di sekitar sering berbicara dengan anak tersebut, seperti itu. Yang ketiga ada rasa, yang dimana kita harus mendorong anak memasukkan benda ke mulutnya. Namun sebelum dimasukkan pastikan benda itu steril, seperti itu. Yang kedua, berikan makanan dan minuman yang bermacam-macam rasa, tekstur. Kalau sudah dikasih, baru diberitahu nama-namanya. Yang keempat ada bau, pastikan anak-anak sering didorong untuk membaui benda-benda di sekitarnya, seperti makanan, sabun, dan lain-lain. Nah, di sini ada cabang olahraga, banyak sekali cabang olahraga untuk tunanetra yang diperlombakan secara resmi, dan tentunya cara bermain dan peraturannya pun berbeda dari orang-orang yang normal, antara lain football, tenis meja, renang, dan lain-lain. Tapi ada olahraga yang sangat identik bagi penyandang tunanetra tersebut, yaitu goalball. Nah, di sini ada videonya. Bisa kita lihat. Ya, kurang lebih seperti itu. Lanjut ke topik berikutnya adalah tunarungu, yang dimana tunarungu merupakan orang yang mempunyai gangguan pada pendengarannya sehingga tidak dapat mendengarkan bunyi dengan sempurna atau bahkan tidak dapat mendengarkan sama sekali. Dwi Jo Sumarto mengemukakan bahwa seseorang yang tidak atau kurang mampu mendengar suatu suara itu dikatakan tunarungu. Ketunaan ini itu dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu tuli atau deaf atau kekurangan pendengaran, kurang dengar, yaitu hard of hearing. Penyebab tunarungu di sini ada 4.
Yang pertama ada prenatal, itu faktor keturunan cacar air. Terus yang kedua ada campak. Yang ketiga penggunaan pil kina atau obat-obatan dengan jumlah besar. Yang keempat kelainan organ pendengarannya sejak lahir. Yang kedua ada neonatal. Di sini adalah kekurangan oksigen atau anoksia. Ada lagi yang kedua toxemia, itu keracunan darah. Yang ketiga ada resus, ibu dan anak ini sejenis. Jadi yang pertama lahir prematur, yang kedua menggunakan alat bantu utang, yang ketiga pos kelahiran itu terlalu lama, seperti itu. Yang keempat ini ada postnatal, setelah kelahiran infeksi meningitis peradangan laput otak, itu yang pertama. Yang kedua tunarungu perseptif yang bersifat keturunan. Yang ketiga ada otitis media yang kronis. Yang keempat terjadi infeksi pada alat-alat pernapasan. Pembelajaran untuk pengidap tunarungu itu adalah antara lain anak-anak tunarungu di sekolah tersebut cenderung lebih mudah memahami suatu hal dengan menggunakan bahasa isyarat atau menggunakan objek-objek yang telah dilabeli nama gitu. Contohnya anak tunarungu ini tidak akan mengetahui bahwa gelas itu adalah gelas sebelumnya memiliki pembendaharaan kata kalau itu gelas itu. Ada lagi contoh lainnya seperti berlari. Anak itu tidak akan tahu kalau itu adalah suatu hal yang berlari kecuali kita kasih tahu bahwa itu adalah berlari seperti itu. Kalau untuk pembelajaran lainnya sama seperti orang normal, hanya saja pendengarannya saja yang terganggu. Cabang olahraga di sini untuk tunarungu adalah, nah di sini mereka tidak memiliki atau cabang olahraga yang khusus karena mereka hanya bermasalah di pendengarannya. Hampir semua cabang olahraga bisa diikuti, tetapi hanya masalah teknisnya saja yang membedakan dia dari orang normal. Di sini ada contohnya, videonya bisa kita lihat dulu. Nah, seperti itu contohnya. Jadi komunikasinya itu perlu dengan shadownya seperti itu. Lanjut, di sini ada tunawicara. Tunawicara atau disabilitas wicara adalah individu yang mengalami kesulitan untuk berkomunikasi secara verbal sehingga mengalami kesulitan untuk ngomong terhadap rekan sejawatnya seperti itu. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya disfungsi dari organ bicara tersebut. Penyebab tunawicara di sini ada yang pertama hereditas atau keturunan. Jika seseorang anak dengan gangguan bicara dalam kandungan karena ada dalam keluarga yang mengidap gangguan bicara juga seperti itu, maka anak terlahir ya seperti itu, mengikuti keturunan. Yang kedua ada gangguan neonates, yang dimana bayi prematur yang lahir tidak normal itu dan lahir dengan organ-organ yang belum matang yang menyebabkan mutisme. Yang ketiga ada postnatal. Ketika seorang anak lahir, ia menderita infeksi campak yang perseptik tuli. Virus akan menyerang cairan koklea pada anak otitis media itu. Gangguan organ terjadi karena adanya penyakit atau dikarenakan, ini bisa kita geser dulu. Nah, karena kecelakaan yang merusak pita suara, leher, saluran pernapasan dan lain-lain itu. Lanjut, di sini ada pembelajaran tunawicara. Pembelajaran yang biasa dipakai adalah dengan menggunakan bahasa isyarat karena mereka hanya terkendala dengan apa yang diucapkan dari mulutnya. Lebihnya sama dengan orang-orang normal. Dari sini ada metode-metode untuk terapinya. Yang pertama ada bumbling, imitasi, analogi, dan visual. Yang dimana bumbling adalah metode dengan tujuan untuk melatih kemampuan bicara yang disesuaikan dengan usia. Prosesnya dilakukan dengan meminta
yang anak tiru, seperti itu dari suara hewan, kendaraan, cara acak, seperti itu. Metode imitasi merupakan proses belajar dengan meniru perkataan atau bunyi yang diucapkan oleh orang lain. Ini bertujuan untuk melatih artikulasi untuk pengucapannya. Metode analogi, yang dimana dengan mengajarkan anak mengucapkan bunyi atau kata yang sebelumnya didahului oleh bunyi. Contohnya pelafalan huruf D yang didahului dengan latihan mengucapkan huruf B terlebih dahulu gitu. Nah, visual ini dilakukan dengan media gambar atau video, mengenal nama-nama benda, buah, binatang dan lain-lain, kemudian diucapkan gitu. Nah, di sini ada cabang olahraganya. Tunawicara bisa mengikuti semua cabang olahraga, tetapi hanya bermasalah di komunikasinya saja. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Nah, seperti itu. Sama dengan orang normal, hanya di komunikasinya saja. Gitu. Lanjut. Nah, ini bisa kita geser dulu. Oke. Nah, di sini ada tunagrahita yang dimana adalah anak berkebutuhan khusus yang terdiri dari beberapa jenis yang beragam, dari ringan hingga berat. Anak tunagrahita belum mampu berdiri sendiri, oleh karena itu masih membutuhkan bantuan dari lingkungan sekitar seperti orang tua, shadow, dan temannya. Orang tua sangat memiliki peran penting dalam membantu anak tunagrahita ini. Orang tua memiliki tanggung jawab agar anak tunagrahita dapat bersekolah seperti anak-anak pada umumnya, yang dapat melatih kemandirian dan pendewasaan dalam setiap proses pembelajaran. Nah, di sini menurut Sumantri dalam Wicasanti AMD atau American Association of Mental Deficiency mendefinisikan anak tunagrahita memiliki intelektual di bawah rata-rata secara jelas, serta ketidakmampuan dalam penyesuaian pada masa perkembangan. Lanjut. Nah, di sini ada penyebab tunagrahita. Beberapa faktor penyebab terjadinya yaitu: 1. Faktor keturunan, gangguan metabolisme, infeksi, keracunan, trauma dan zat radioaktif, masalah pada kelahiran, faktor lingkungan. Ini, di sini ada pembelajaran tunagrahita yang dimana gaya belajarnya mereka itu sama seperti orang-orang kebanyakan, hanya saja kemampuan mereka yang rendah untuk menangkap apa yang disampaikan. Maka dari pengajar lah yang harus menemukan cara pembelajaran yang bisa diterima oleh mereka. Di sini ada cara-caranya. Yang pertama ada visual learning, adalah gaya belajar dengan cara melihat sehingga mata memegang peranan penting dalam metode ini. Yang kedua ada auditory learning, adalah gaya belajar yang dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi dengan memanfaatkan indera telinga. Yang ketiga ada kinesthetic learning, adalah gaya belajar yang dilakukan seseorang untuk memperoleh informasi dengan melakukan pengalaman, gerakan, dan sentuhan. Di sini ada cabang olahraganya. Tunagrahita itu mempunyai cabang olahraga yang khusus, yaitu bocce, yang dimana bocce itu merupakan olahraga yang pelaksanaan menggabungkan antara bowling dan biliar. Bisa kita lihat di sini dulu. Nah, ya kurang lebih seperti itu adalah cara bermain bocce. Di sini ada tunadaksa, yang dimana tunadaksa itu terdiri dari kata tuna yang berarti rugi atau kurang dan daksa yang berarti tubuh. Sederhananya tunadaksa ini berarti kondisi seseorang dengan tubuh yang tidak sempurna. Pada umumnya kondisi ini mempengaruhi bagian tubuh seseorang sehingga mengganggu atau membatasi fungsi fisiknya gitu. Jadi keterbatasan ini yang mengakibatkan penyandang disabilitas fisik terkendala untuk melakukan aktivitas secara mandiri seperti duduk, berdiri, dan lain-lain. Oleh sebab itu, ABK ini perlu mendapatkan perawatan penyesuaian guna mempermudah aktivitasnya sehari-hari. Di sini ada penyebab tunadaksa.
Yang pertama ada prenatal, sebelum kelahiran yang terjadi saat bayi dalam kandungan, seperti kelainan genetik, gangguan pembentukan saraf, dan infeksi yang menyerang otak. Yang kedua ada perinatal, saat kelahiran yang terjadi adalah saat bayi dilahirkan, seperti pinggul ibu yang terlalu kecil, posisi bayi yang sungsang, perdarahan otak saat kelahiran, atau pemakaian anestesi atau bius yang berlebihan. Yang ketiga ada postnatal, setelah kelahiran yang terjadi adalah bayi dilahirkan seperti mengalami penyakit infeksi yang menyerang otak, kecelakaan yang menyebabkan trauma, hingga amputasi anggota badan, seperti itu. Pembelajaran untuk tunadaksa ini, pembelajaran tunadaksa sama seperti orang yang normal, mungkin hanya gaya belajarnya saja yang berbeda, karena yang kurang dari mereka itulah otot dan fisik yang kurang ya. Di sini ada cabang olahraganya. Tunadaksa bisa mengikuti hampir semua cabang olahraga, tetapi mereka tidak bisa dicampur dengan orang normal karena kelainan pada otot dan fisik mereka. Jadi kategori ini, tunadaksa ini harus sama dengan tunadaksa. Seperti itu, ini bisa kita lihat di sini. Ya, kurang lebih seperti itu ya videonya. Ini adalah salah satu cabang olahraganya. Oke. Lalu ada tunalaras, yang dimana tunalaras adalah individu yang mengalami gangguan emosi dan penyimpangan perilaku serta kurang dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya, baik di dalam keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Anak tunalaras ini sering disebut sebagai anak tunasosial karena tingkah laku yang ditunjukkan itu bertentangan secara terus-menerus dengan norma-norma yang ada di masyarakat kita. Seperti itu. Beberapa contohnya adalah mencuri, mengganggu teman, menyakiti orang lain, dan sebagainya. Nah, di sini penyebab tunalaras ialah yang pertama ada biologis. Di biologis ini perilaku dan emosi seseorang dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam dirinya sendiri. Faktor tersebut yaitu keturunan, neurologis, faktor biokimia, atau kombinasi dari faktor-faktor tersebut. Faktor biologi dapat terjadi ketika anak mengalami keadaan kurang gizi, mengidap penyakit, psikotik, dan trauma atau disfungsi pada otak. Yang kedua ada keluarga. Faktor dari keluarga ini yang dimaksud adalah adanya patologis hubungan dalam keluarga, misalnya pengaruh dari peraturan, disiplin, dan kepribadian yang dicontohkan atau ditanamkan dari orang tuanya yang sangat mempengaruhi pengembangan emosi dan perilaku anaknya. Yang ketiga ada sekolah. Saat seseorang anak mendapatkan respon negatif dari guru dan teman-temannya ketika mengalami kesulitan atau kurang terampil di sekolah, tanpa disadari anak tersebut terjerat dalam interaksi negatif, anak akan berada dalam keadaan yang jengkel dan tertekan yang diakibatkan dari tanggapan yang diterimanya kurang baik itu dari guru maupun teman sekelasnya. Pembelajaran untuk tunadaksa ini salah satunya adalah latih pada keterampilan hidup atau life skill, yang dimana kemampuan seseorang untuk mengenali dirinya sendiri, berpikir kreatif, berempati, memecahkan masalah, berkomunikasi, manajemen stres, dan lain-lain. Berbagai keterampilan tersebut sangat penting dimiliki oleh anak tersebut untuk bekal hidupnya, karena pada dasarnya kekurangan mereka hanyalah pada mentalnya saja, seperti itu. Di sini ada cabang olahraganya. Tunalaras sama seperti orang normal untuk cabang olahraganya, hanya saja ketika mereka kumat maka harus bisa ditenangkan oleh rekan-rekan timnya, seperti itu. Atau jika lebih baik lagi kalau ada mentornya atau shadownya. Jadi kita bisa lihat ini adalah metode untuk olahraga dari cabang dari tunalaras. Kita bisa lihat seperti itu, bisa kita lihat sendiri dan bisa kita simpulkan sendiri. Oke, di sini ada autism.
Nah, ini kita geser dulu di sini mungkin ya. Oke. Yang dimana autism ini merupakan gangguan perkembangan neurobiologis yang sangat kompleks dalam kehidupan, yang meliputi gangguan pada aspek interaksi sosial, komunikasi, bahasa dan perilaku, serta gangguan emosi dan persepsi sensori. Bahkan pada aspek motoriknya, gejala autis ini muncul pada usia 3 tahun. Gitu. Autis itu adalah suatu bentuk ketidakmampuan dan gangguan perilaku yang membuat penyandang lebih suka menyendiri. Seperti itu. Di samping itu, autis juga merupakan suatu gangguan perkembangan fungsi otak atau malfungsi. Seperti itu. Yang kompleks dan sangat bervariasi atau spektrum. Biasanya gangguan ini meliputi cara berkomunikasi, berinteraksi, dan kemampuan berimajinasi. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Penyebab autisme ini ialah sebenarnya sudah ada dari sebelum bayi itu dilahirkan, sebelum vaksinasi dilakukan. Orang ahli embrio yaitu Patricia Rodayer menyebutkan bahwa gejala autis ini disebabkan karena terjadinya kerusakan jaringan otak. Penelitian lain pun menyebutkan karena bagian otak untuk mengendalikan memori dan emosi menjadi lebih kecil dari anak normal. Di sini ada pembelajarannya. Salah satunya adalah bermain peran, yaitu anak dapat menghayal dan membayangkan segala hal dengan memerankan berbagai macam kejadian sehari-hari. Anak dapat belajar mempraktekkan peran dalam keluarga ataupun masyarakat. Anak dapat memerankan seperti peran polisi, pramugari, dan lain-lain. Anak juga dapat memerankan tema tersebut dan menyusun drama sendiri. Manfaat dari bermain peran itu ialah yang pertama ada membangun kepercayaan diri pada anak. Yang kedua mengembangkan kemampuan berbahasa. Yang ketiga meningkatkan kreativitas dan akal. Yang keempat membuka kesempatan untuk memecahkan masalah. Yang kelima membangun kemampuan sosial dan empati. Yang keenam memberikan anak pandangan positif. Nah, di sini ada cabang olahraganya. Orang dengan penyandang autisme ini bisa melakukan banyak cabang olahraga seperti berenang, berlari, berkuda, dan lain-lain, tetapi mereka tidak bisa dipadukan dengan orang-orang yang normal. Walaupun mereka bisa melakukan cabang olahraga yang normal, gitu, karena ya kendala dari penyandang ini, autis ini. Seperti itu. Bisa kita lihat di sini. Ini adalah video pembelajaran dari salah satu penyandang autis. Kurang lebih seperti itu dari metode pembelajarannya untuk penyandang autisme ini, gitu. Nah, setelah sampailah kita pada tahap akhir, yang tadi itu adalah materi autisme itu. Ya, saya akhiri. Semoga bisa diterima oleh kalian yang menonton ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan.